Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan latihan soal P3K, yaitu tentang kompetensi manajerial. Ini merupakan episode yang ketiga dari kompetensi manajerial. Mudah-mudahan video-video yang kami upload tentang kompetensi manajerial ini bisa menemani teman-teman sekalian belajar untuk persiapan ujian P3K ya. Baik, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Baik, langsung saja kita masuk ke latihan soal yang pertama. Soal nomor 1. Pagi ini Anda terlambat bangun tidur sehingga Anda hampir terlambat masuk kerja. Absensi kehadiran di perusahaan Anda saat ini telah menggunakan fingerprint. Pada saat Anda sedang menuju lokasi fingerprint, datang seorang pria menemui Anda dan menanyakan di mana letak loket pelayanan, padahal saat itu Anda sedang terburu-buru. Bagaimana sikap Anda? A. Meminta pria tersebut menunggu hingga Anda selesai fingerprint dan mengantarnya ke loket pelayanan. B. Memberitahu pria tersebut di mana arah loket pelayanan lalu Anda melakukan fingerprint. C. Mengajak pria tersebut ke tempat fingerprint sehingga Anda bisa sambil menanyakan keperluannya serta mengantarkannya ke loket pelayanan. D. Mengantar pria tersebut ke loket pelayanan, kemudian kembali untuk melakukan fingerprint. Baik, kita lihat di sini situasinya kita hampir saja terlambat bekerja, hampir ya. Sementara kan setiap karyawan itu harus hadir tepat waktu ya. Jadi jangan sampai absennya terlambat ini. Nah, di sini absennya sudah menggunakan fingerprint. Saat akan melakukan fingerprint di lokasi fingerprint itu, datang seorang pria menemui dan menanyakan di mana letak loket pelayanan. Lantas kita akan melakukan apa? Sementara kita terburu-buru untuk melakukan fingerprint ini ya, biar hadirnya tepat waktu. Kita lihat pilihannya. Yang A, meminta pria tersebut menunggu hingga Anda selesai fingerprint dan mengantarnya ke loket pelayanan. Baik, meminta menunggu ini kadang tidak menyenangkan bagi orang yang bertanya, karena mungkin dia juga sedang buru-buru ya. Kita berada di situasi yang sama, cuma dia ingin ke loket, kita sedang ingin fingerprint. Jadi kita tidak meminta dia menunggu ya. Jangan sampai dia menunggu kita melakukan fingerprint dulu. Pilihan yang A tidak kita ambil ya. Kemudian B, memberitahu pria tersebut di mana loket pelayanannya, lalu Anda melakukan fingerprint. Oke, ini oke. Kenapa? Karena memberi arah loket pelayanan itu sangat membantu dan tidak butuh waktu lama. Kemudian kita bisa langsung melakukan fingerprint. Jadi sama-sama win-win solution ya, sama-sama tidak terhambat. Ini kita centang dulu, kita lihat pilihan yang lain. C, mengajak pria tersebut ke tempat fingerprint sehingga Anda bisa sambil menanyakan keperluannya serta mengantarkannya ke loket pelayanan. Ini enggak ya, karena dia sebenarnya kita bisa to the point aja, langsung mengarahkan ya, menunjukkan arah loket pelayanan, nanti biar ke sana sendiri juga bisa ya. Ini tidak. Kemudian yang D, mengantarkan pria tersebut ke loket pelayanan, kemudian kembali untuk melakukan fingerprint. Ini malah kita nanti jadi terlambat ya. Jadi ini tidak kita pilih. Untuk soal nomor 1 ini kita kembali ke jawaban yang B tadi yang sudah kita centang, yaitu memberitahu pria tersebut di mana arah loket pelayanan lalu Anda melakukan fingerprint. Karena ini memberitahu arah loket pelayanan itu tidak membuat dia menunggu dan tidak membutuhkan waktu lama, sehingga kita bisa segera melakukan fingerprint dan si orang yang bertanya ini tidak perlu menunggu terlalu lama, bisa langsung berjalan menuju ke loket pelayanan. Baik, bisa difahami ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 2. Anda adalah seorang pegawai negeri sipil. Kantor Anda meminta seluruh karyawan untuk membuat laporan kegiatan langsung melalui web kantor. Sementara itu Anda terbiasa membuat dan mengumpulkan laporan secara manual. Bagaimana sikap Anda?
Baik, langsung aja kita tandai ya. Mungkin ini sudah mulai elektronik ya laporannya. Jadi dimasukkan langsung ke situ, diketik di situ ya. Bukan sifatnya upload gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang sudah punya tempat kerja dengan laporan kegiatan pakai aplikasi kan, kita ngisinya langsung di aplikasi. Mungkin ini maksudnya yang seperti itu ya. Kita lihat pilihannya, A. Belajar dan berusaha membuat laporan secara langsung melalui web. Oke, ini bisa beradaptasi, kita centang. B. Merasa tidak mampu dan berhenti membuat laporan. Ini tidak kita pilih. Kemudian C. Meminta kebijakan atasan agar diperbolehkan membuat laporan secara manual. Ini juga tidak, sebaiknya kita berusaha terlebih dahulu. Kemudian yang D. Tetap membuat laporan secara manual. Ini tidak. Jadi nomor 2 jawabannya sangat mudah sekali kita tentukan, yaitu A. Belajar dan berusaha membuat laporan secara langsung melalui web. Baik, semakin mudah ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di perusahaan, Anda dikenal sebagai karyawan yang dapat diandalkan. Banyak teman kerja yang meminta saran kepada Anda tentang pekerjaan. Oke, kita langsung tandai aja ya. Di perusahaan, Anda dikenal sebagai karyawan yang dapat diandalkan. Berarti kinerjanya baik ya. Banyak teman kerja Anda yang meminta saran kepada Anda tentang pekerjaan. Oke, itu tambahan. Suatu saat atasan Anda meminta Anda mengerjakan pekerjaan yang cukup berat. Oke, meminta kita mengerjakan pekerjaan yang cukup berat. Bagaimanakah sikap Anda? A. Menerima pekerjaan tersebut, kemudian menyerahkan pekerjaan tersebut kepada teman. Ini tidak ya. Karena yang dipercaya itu kita ya. Anda atau kita yang dipercaya. Ketika atasan kita memberikan tugas kepada kita, itu sudah ada pertimbangan tertentu yang itu diharapkan kita yang melakukan. Masa terus kita ngasih ke orang lain ya. Kemudian B. Anda tertarik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oke, ini kita centang. Kemudian yang C. Meminta waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan pekerjaan tersebut. Ini sebaiknya tidak ya. Kenapa? Karena ketika seorang atasan itu sudah memberikan tugas kepada kita, itu sudah ada pertimbangannya. Dia sudah berpikir baik buruknya. Dia sudah berpikir menganalisa bahwa kita pasti mampu melakukannya, maka tugas itu diberikan kepada kita. Kalau sudah seperti itu terus kok kita mendadak mikir lagi gitu ya, itu hal yang kurang tepat. Kemudian soal selanjutnya pilihannya D. Menolak pekerjaan tersebut. Ini tidak. Oke, jadi kita kembali ke untuk soal nomor 3 ini, kita kembali ke jawaban kita yang B, yaitu kita tertarik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Artinya kita menerima ya, menerima pekerjaan tersebut. Meskipun pekerjaan itu berat ya, tapi atasan kita sudah mempertimbangkan bahwa kita mampu melakukannya. Baik, soal nomor 3 tadi merupakan soal yang terakhir untuk pertemuan saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Semoga video-video singkat dari kami bisa menemani teman-teman sekalian belajar untuk persiapan P3K. Saya Ardian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.